Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sarah dan Adindita Deprilia dari Sistem Informasi A 2023 dengan NIM 2302510011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan Sistem Informasi Kepegawaian. Pada latar belakang, di mana perusahaan ABC yang memiliki sekitar 500 karyawan ingin meningkatkan manajemen kepegawaian mereka dengan mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian yang dalam sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pemantauan data karyawan, manajemen absensi, evaluasi kerja, dan proses rekrutmen. Nah, di sini tujuannya itu ada 4. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem informasi. Dan yang terakhir, memberikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Nah, analisis kebutuhan yang pertama itu adalah pengolahan data kepegawaian, di mana sistem informasi ini harus memiliki kemampuan untuk mengelola semua data pegawai. Dan yang kedua, ada integrasi dengan layanan kepegawaian nasional seperti Simpaknas yang dapat membantu manajemen pengadaan ASN, pemberhentian, dan pemantauan kinerja. Yang ketiga, ada efisiensi operasional, di mana implementasi sistem informasi kepegawaian yang harus memastikan bahwa semua data pegawai. Yang terakhir, ada nilai tambah terhadap manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu manajemen sumber daya manusia dengan memberikan informasi yang akurat, membantu perencanaan SDM, dan memudahkan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, di desain sistem ini ada 4. Yang pertama, tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini berisi relasi dengan tabel absensi, evaluasi kinerja, rekrutmen, dan juga berisi informasi data pribadi karyawan seperti nama, alamat, dan juga kontak. Nah, yang kedua ada tabel absensi. Tabel absensi ini menyimpan catatan kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Dan tabel absensi ini juga terhubung dengan tabel karyawan untuk mengidentifikasi karyawan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada tabel evaluasi kinerja. Tabel ini berisi data mengenai evaluasi kinerja karyawan, termasuk capaian kerja dan rencana pengembangan. Nah, yang keempat ini tabel rekrutmen. Tabel rekrutmen ini menyimpan informasi terkait proses rekrutmen karyawan baru, termasuk riwayat pelamar dan proses seleksi. Selanjutnya ada resiko. Dalam keamanan informasi, potensi resiko yang akan mungkin terjadi adalah gimana kerahasiaannya. Banyak orang yang mungkin tidak berwenang menyebarluaskan data kepegawaian sensitif. Yang kedua, akses yang tidak diperkontrol. Orang yang tidak berwenang dapat mengakses dan mengubah data kepegawaian jika mekanisme data tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan perangkat yang tidak aman. Jika perangkat yang digunakan tidak aman, maka data mungkin akan terancam, terhancur, atau terretas. Yang keempat adalah serangan sistem. Sistem informasi kepegawaian dapat menjadi target sasaran untuk penyerang sehingga data pegawai mungkin hilang atau diubah. Nah, strateginya itu ada 5. Yang pertama, kontrol akses. Implementasi sistem akses yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data kepegawaian. Yang kedua, penggunaan perangkat yang aman. Memilih perangkat yang memiliki keamanan tinggi untuk menyimpan data kepegawaian seperti server yang memiliki keamanan tinggi atau perangkat yang terverifikasi. Yang ketiga, enkripsi dalam kode keterangan. Menggunakan enkripsi teknologi yang dimana terdapat enkripsi dan kode terangan untuk melindungi data yang sensitif saat dikirim melalui jaringan komunikasi. Yang keempat, pengawasan serangan. Mengimplementasikan sistem pegawai serangan yang efektif untuk mendeteksi serangan sistem dan menghindari hilangnya atau ubah data kepegawaian. Yang kelima, konsultasi dengan para pihak lain, di mana para pihak lain di perusahaan untuk menyediakan informasi dan pelatihan tentang keamanan informasi kepegawaian dan bersedia untuk bekerja sama dalam mengatasi resiko keamanan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan pelatihan adalah pertama, analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fitur dan fungsi yang diperlukan dalam sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, perancangan sistem.
yang dimana kita merancang sistem informasi kepegawaian termasuk struktur database, antarmuka pengguna, dan fitur-fitur yang diperlukan. Yang ketiga, pengembangan sistem. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Yang keempat, pengujian sistem. Melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, migrasi data. Memindahkan data kepegawaian yang telah ada ke dalam sistem informasi kepegawaian yang baru. Yang keenam, pelatihan pengguna. Lakukan pelatihan kepada staf sumber daya manusia agar dapat menggunakan sistem informasi kepegawaian dengan efektif. Rencana pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan langsung. Lakukan pelatihan langsung kepada staf sumber daya manusia dengan mengajarkan cara menggunakan sistem informasi kepegawaian secara praktis. Kemudian bisa dengan pelatihan online, menyediakan pelatihan online yang dapat diakses oleh seluruh staf sumber daya manusia kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, membuat panduan pengguna, di mana sistemnya membuat panduan pengguna yang jelas dan mudah dipahami untuk membantu para staf sumber daya manusia dalam menggunakan sistem informasi kepegawaian. Yang keempat, membuat video tutorial. Video tutorial yang menunjukkan cara penggunaan sistem informasi kepegawaian dengan praktis dan mudah dipahami. Yang kelima, mengadakan pelatihan rutin. Mengadakan pelatihan untuk memastikan bahwa staf sumber daya manusia selalu terupdate dengan fitur dan fungsi dalam sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya, evaluasi dan pemeliharaan. Nah, pada evaluasi ini yang harus dievaluasi yang pertama adalah tingkat kepuasan pengguna. Kita mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi kepegawaian yang telah diimplementasikan. Kemudian efisiensi operasional, mengukur efisiensi operasional yang telah meningkat setelah diimplementasikan sistem informasi kepegawaian, seperti dalam proses pengkajian, manajemen data kehadiran, perhitungan lembur, dan cuti. Yang ketiga ada akurasi data, mengukur akurasi data kepegawaian yang tercatat dalam sistem informasi kepegawaian. Yang kelima, produktivitas karyawan. Mengukur produktivitas karyawan yang telah meningkat setelah implementasi sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya, cara pemeliharaan. Pemeliharaan rutin, melakukan pemeliharaan rutin pada sistem informasi kepegawaian untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak mengalami masalah teknis. Yang kedua, pembaruan sistem, melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk memperbaiki bug dan meningkatkan fitur dan fungsi sistem. Yang ketiga, pelatihan pengguna. Melakukan pelatihan rutin kepada pengguna sistem informasi kepegawaian untuk memastikan bahwa mereka selalu terupdate dengan fitur dan fungsi baru dalam sistem. Yang keempat, pengawasan keamanan. Melakukan pengawasan keamanan secara rutin untuk memastikan bahwa data pegawai terlindung dengan baik dari serangan dan ancaman keamanan lainnya. Yang kelima, pemulihan bencana. Mempersiapkan rencana pemulihan bencana untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi pada sistem informasi kepegawaian. Berikut adalah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.